Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Rider Gresini Racing Alex Marquez berhasil memenangi balapan utama MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez. Hasil ini merupakan kemenangan perdana Alex sejak Moto2 Ceko 2019 di sirkuit Brno. Selain itu, juara dunia Moto3 2014 dan Moto2 2019 ini menjadi pembalap ke-36 sepanjang sejarah yang memenangi balapan di MotoGP. Start dari pole, Quartararo langsung memimpin diikuti baknyaya Alex Marquez dan Marc Marquez. Marc kemudian menyalip Alex dan naik ke posisi ketiga, tetapi segera dibalas oleh sang adik. Meski begitu, Alex melebar, membuat Marc kembali naik ke posisi ketiga. Sejak itu, Marc menjalani aksi saling salip dengan baknyaya demi memperebutkan posisi kedua, bahkan sempat saling bersenggolan. Namun, baknyaya merebut posisi kedua pada akhir lap pertama. Sayangnya, Marc melakukan kesalahan di tikungan 8 pada lap 3 dan mengalami kecelakaan. Ia mampu kembali ke lintasan tetapi menduduki posisi 22. Sang 8 kali juara dunia harus susah payah memperbaiki posisi. Ia akhirnya finish di posisi 12, terbantu oleh beberapa rider yang terjatuh dan menyalip Alex Rins di lap penutup. Di depan, setelah Marc jatuh, Alex naik ke posisi ketiga dan mengejar baknyaya yang kemudian ia salip pada lap 4. Setelahnya giliran Quartararo yang menjadi target Alex. Quartararo akhirnya harus menyerah kepada Alex di tikungan 1 pada lap 11. Berikut hasil MotoGP Spanyol 2025. Marc Marquez mengungkap penyebab dirinya mengalami crash pada saat bertarung di barisan depan MotoGP Spanyol 2025. Dalam upaya memburu kemenangan, The Baby Alien justru mengalami crash saat balapan baru berjalan 3 putaran. Ia mengalami low side hingga terseret di area gravel tikungan 8. Kecelakaan ini menjadi yang kedua setelah dia juga crash di balapan utama GP Americas 2025 lalu. Kendati demikian, Marquez mampu bangkit dan kembali ke lintasan hingga pada akhirnya berhasil mengamankan peringkat ke-12 dan mendapat tambahan 4 poin. Usai balapan, Marquez menjelaskan bahwa crash tersebut adalah kesalahannya, di mana ia gagal memperhitungkan dengan lebih matang saat melintasi titik tikungan. Sulit untuk dimengerti, mungkin karena saya kurang memperhitungkan. Sebelumnya saya selalu berkendara sendiri di depan dan saya tidak memperhitungkan ketika saya berada di belakang dua pembalap. Sepertinya aerodinamika pada motor telah berubah dan saya kurang mempertimbangkan hal itu saat melintasi tikungan 8. Tikungan di mana saya mengendarai dengan cepat sepanjang akhir pekan ini. Dan jika saya mau berjuang untuk juara dunia dan bersaing kompetitif, maka seharusnya saya tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Alex Marquez mengaku sangat senang usai berhasil meraih kemenangan perdananya di kelas para raja MotoGP. Penampilan Alex di awal musim ini sangat impresif. Dari 5 seri yang telah digelar, ia konsisten bertarung di zona podium. Sayangnya ia selalu kalah bersaing dengan kakaknya dan hanya mengisi posisi runner-up. Namun di GP Spanyol keberuntungan berpihak pada Alex, di mana sang kakak terjatuh di awal balapan. Kesempatan itu pun berhasil dimanfaatkan Alex untuk memenangkan balapan tersebut. Usai balapan, Alex mengaku sangat senang bisa meraih kemenangan perdananya. Ia pun tak memungkiri bahwa hasil ini diperoleh berkat crash yang Marc alami. Ketika saya melihat Marc terjatuh, saya berkata, "Oke, hari ini adalah harimu." Saya tahu dengan Marc di track saya masih punya peluang, namun tanpa dia, saya adalah yang terkuat. Kemenangan ini setara dengan 2 gelar Moto2 saya. Sangat menyenangkan mengingat keluarga saya, kakek saya,
dan terutama Mark yang selalu mendukung saya. Pecco Bagnaia mengaku kecewa gagal menang di balapan utama GP Spanyol 2025. Start dari posisi ketiga, Pecco Bagnaia berusaha keras untuk mempertahankan posisinya. Meski telah diuntungkan dengan kerasnya Marquez, sayangnya Pecco gagal memanfaatkan keuntungan tersebut dan hanya finish di urutan ketiga. Usai balapan, rider bernomor 63 itu mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan jalannya balapan kali ini lantaran motor tunggangannya tak bisa untuk diajak bertarung melawan Quartararo dan Alex Marquez yang memenangkan balapan. Saya tidak senang dengan balapan seperti ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setiap kali tiba di tikungan 7, 8, 11, dan 12, saya banyak kehilangan kendali. Bagian depan terkunci dan itu merepotkan. Jadi sangat disayangkan, tetapi begitulah situasinya saat ini. Fabio Quartararo berhasil membuat kejutan pada balapan utama MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Juara dunia MotoGP 2021 itu berhasil meredam serangan Pecco Bagnaia dan mengakhiri balapan di urutan kedua di belakang Alex Marquez yang keluar sebagai pemenang. Di sesi jumpa pers setelah balapan, rider asal Prancis itu mengaku senang bisa kembali meraih podium setelah sekian lama. Namun ia menegaskan bahwa pihaknya tak boleh jemawa dan tetap fokus pada pengembangan M1. Dulu ketika saya menang dalam balapan, saya senang berada di depan dan memimpin balapan. Dan inilah yang telah kami lakukan hari ini. Namun kecepatannya tidak cukup baik untuk mempertahankan posisi pertama dan bersaing dengan Alex. Tetapi saya pikir harusnya kami melangkah selangkah demi selangkah. Dan sepertinya kami telah melewatkan beberapa hal selama akhir pekan. Karena kami belum mencapai satupun posisi 5 besar, tetapi langsung naik podium. Jadi kami harus tetap tenang untuk balapan berikutnya. Jika hasilnya berbeda, kami harus siap untuk sedikit tertinggal. Test rider HRC, Alex Espargaro mengungkap beberapa kelemahan pada motor Honda RC Tuan Trivi. Sebagaimana diketahui, Alex menjalani debut bersama HRC dengan wildcard di MotoGP Spanyol 2025. Pada balapan utama, Alex sendiri berhasil meraih 2 poin usai finish di urutan ke-14. Namun kesempatan wildcard ini bukan dijadikan Alex untuk benar-benar balapan, melainkan lebih fokus ke pengembangan motor Honda RC Tuan Trivi. Kepada Motosan, Alex mengungkap bahwa selain tenaga mesin yang masih kurang gahar, ternyata ada masalah besar lain, yakni chattering atau getaran saat motor melaju di lintasan. Chattering yang terjadi pada motor ini benar-benar parah. Kami harus mencari tahu dari mana asalnya. Ini bukan karena torsi atau tenaga mesin, karena getaran terjadi saat memasuki tikungan, bukan saat akselerasi. Menurutku berhubungan dengan inersia mesin, tapi kami perlu melakukan pengujian yang sangat berbeda untuk memastikannya. Dalam semua aspek lain, motor ini bekerja dengan baik, tapi kita harus segera menemukan solusinya sebelum kehilangan lebih banyak balapan. Alex Espargaro mendapati kesialan usai berhasil menyelesaikan wildcard pertamanya di MotoGP Spanyol. Test rider HRC itu sejatinya melewati garis finish di posisi ke-14 dan seharusnya berhak membawa pulang 2 poin. Akan tetapi posisi tersebut langsung dihapus lantaran Alex terkena penalti pelanggaran tekanan ban. Alex pun mendapat pengurangan 16 detik dan pada akhirnya dinyatakan finish di urutan ke-17. Maverick Viñales membicarakan hasil balapannya di seri kelima MotoGP 2025 yang dilangsungkan di sirkuit Jerez. Viñales kembali menunjukkan penampilan impresif di balapan utama MotoGP Spanyol. Rider berjuluk Top Gun itu nyaris meraih podium dan finish di urutan keempat. Usai balapan, Viñales sendiri mengaku senang dengan hasil balapannya. Dengan gamblang, ia pun memuji performa RC16 yang dinilainya sudah berada di jalur yang benar. Senang bisa meraih posisi keempat untuk tim dan KTM. Kami bekerja dengan baik, kami telah menemukan dasar yang sangat bagus sejak Argentina.
Kami berada dalam posisi yang benar-benar berbeda sejak kami memulai kejuaraan, tetapi masih banyak yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. Pembalap Liqui Moly Dyna4 Intech GP, Manuel Gonzalez berhasil keluar sebagai pemenang Moto2 Spanyol 2025. Pembalap tuan rumah ini diikuti oleh Barry Baltus di posisi kedua, dan rekan setimnya Senna Agius di posisi ketiga. Sementara itu kesialan menimpa rider muda asal Indonesia Mario Aji. Ya, Super Mario tak bisa tampil di Jerez setelah tim medis menyatakan bahwa rider asal Magetan ini tidak fit lantaran mengalami masalah pada bahunya usai terjatuh di akhir sesi Q1. Pembalap Australia Carter Thompson sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua Red Bull Rookies Cup Spanyol 2025. Thompson diikuti oleh pembalap Malaysia Hakim Danish di posisi kedua dan pembalap Amerika Serikat Christian Daniel di posisi ketiga. Veda sejatinya punya kesempatan besar memenangi balapan ini. Start ke-15, ia mampu merangsek ke posisi 9 pada lap pembuka dan mengawali lap 2 di posisi 5 sebelum naik ke posisi 3 besar. Sayangnya pada pertengahan lap 9 ketika memasuki tikungan 11, ia disenggol oleh Carter Thompson. Veda pun terjatuh dan gagal finish. Thompson pun dijatuhi long lap penalti usai FIM Stewart menilainya melakukan manuver yang tidak bertanggung jawab. Charles Leclerc telah melihat adanya perubahan dalam Ferrari sejak kedatangan Lewis Hamilton. Sebagaimana diketahui, perekrutan menggemparkan Hamilton dari Mercedes nyatanya belum memberikan Ferrari hasil luar biasa seperti apa yang mereka harapkan. Di awal musim Formula One 2025, si kuda jingkrak selalu kalah dalam pertarungan melawan McLaren dan Red Bull. Namun demikian, Leclerc telah mencatat adanya perubahan di balik layar dalam cara kerja Ferrari yang disebabkan oleh rekan setim barunya itu. Pembalap asal Monaco itu mengatakan bahwa Hamilton telah mengubah cara pandang Ferrari terkait cara kerja dan memecahkan masalah pada saat-saat tertentu.